Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, posisi kontrol guru, dan sertifikat restitusi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Guru Suliana EPD. Alhamdulillah beliau perwakilan dari SDN Kadangan 1 mengikuti program guru penggerak. Harapan saya semua Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga meskipun yang menerima materi pertama tulis, kita semua juga bisa menerima materi itu melalui diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Suliana. Itu saja pesan dari saya. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita semua, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan manfaatnya bisa kita rasakan juga dirasakan oleh semua peserta didik. Terakhir saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Juliana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru SDN Kadangan 1 sudah merelakan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang nantinya sebaiknya bisa diterapkan di SDN Kadangan 1 di kebaikan bersama ya Ibu. Ini nah, saya bukannya yang paling tahu atau yang pintar dan sebagainya, tapi saya ingin kita berkolaborasi bersama untuk menciptakan budaya positif di SDN Kadangan 1. Jadi saya membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya agar dari yang aturan awal atau adanya peraturan-peraturan yang mengikat siswa menjadi motivasi intrinsik yang akan tumbuh dari diri siswa itu sendiri. Jadi bukan karena adanya aturan atau sebagainya, tapi itu akan tumbuh menjadi kesadaran dari pribadi siswa itu sendiri. Langsung ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah definisi dari budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Di sini diharapkan peserta didik itu memiliki motivasi intrinsik atau dorongan yang dari dalam dirinya sendiri itu melakukan hal-hal yang bijak atau hal-hal yang baik, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, dan motivasi eksternal lainnya. Nah, di sini ini yang akan kita bahas, ada beberapa, ada banyak ya Ibu. Ada 6 materi. Untuk materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apakah makna disiplin? Di sini dijelaskan makna disiplin artinya belajar. Kalau kita mendengar dulunya, kalau mendengar kata disiplin itu sangat erat kaitannya dengan hukuman, dengan perintah, paksaan, dan sebagainya. Tapi untuk setelah saya menerima materi ini, ternyata sebaiknya disiplin itu tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor luar. Jadi seharusnya itu tanggung jawab yang keluar dari diri siswa. Jadi bukan karena paksaan atau hukuman atau bahkan penghargaan atau reward. Itu bukan. Itu akan menumbuhkan pribadi yang negatif pada siswa.
Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan, paksaan, ancaman, reward dan sebagainya itu. Jadi sebaiknya apa yang akan kita tanamkan atau apa yang akan kita inginkan pada diri anak itu kita memberikan stimulus atau rangsangan sehingga anak itu memahami dan menyadari sendiri. Bukan karena itu aturannya, itu nanti dapat hukuman, itu karena reward dan sebagainya. Yang diharapkan nantinya seperti itu Bapak Ibu, meskipun agak sulit, semoga bisa. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang seharusnya ada atau dimiliki oleh setiap individu atau anak. Di sini, kalau di Indonesia, baru kurikulum merdeka ini dicanangkan ada P5 ya. Jadi sikap-sikap atau nilai yang seharusnya ada pada diri anak. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, kemudian berkebinekaan global, kreatif dan sebagainya. Yang diharapkan itu akan menjadi karakter yang ada pada diri peserta didik. Nah, ini adalah proyek nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang ada dalam diri anak. Meskipun mungkin tidak muncul semuanya, tapi dari semua nilai kebajikan ini seharusnya itu ada pada diri anak. Tapi kadang itu yang lebih muncul itu yang mana? Dan kita sebagai guru seharusnya bisa menumbuhkan atau memunculkan salah satu dari nilai-nilai bijak itu yang ada pada diri siswa. Karena perilaku negatif atau perilaku positif itu pasti ada alasannya. Kenapa mereka melakukan itu? Jadi kita seharusnya tidak menghakimi tapi mencari sebagai apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Nah, ini adalah perubahan paradigma yang awalnya kita meyakini tentang teori stimulus respon, kemudian berganti sekarang menjadi teori kontrol. Jadi di sini, misalnya di stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dulunya kita pengen orang itu harus berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrol yang seharusnya kita miliki sebagai guru, kita tidak boleh meminta orang lain untuk sama dengan kita, karena setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai pribadi diri sendiri yang harus menghargai atau menghormati dengan perbedaan yang ada. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang masih melekat ya, atau yang masih ada dalam diri kita. Kalau anak-anak melakukan kesalahan berarti dia berperilaku buruk atau dan sebaliknya. Padahal dalam mereka melakukan keburukan atau apa, itu ada beberapa alasan, ada beberapa nantinya yang menuju ke kebutuhan dasar manusia. Mereka ingin dianggap seperti apa, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kita beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Misalnya kepala sekolah atau pimpinan kita bisa mengontrol kita dengan aturan yang ada. Aslinya kalau dalam teori kontrol tidak bisa, karena yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah ya kita sendiri. Kita mau mengikuti aturannya atau mau melanggar, itu kan pilihan kita. Nah, itu adalah di teori kontrol. Jadi yang bisa mengontrol atau memaksa atau melakukan itu ya sesuai dengan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau yang dulu itu ada yang menang, ada yang kalah. Misalnya ada anak melakukan kesalahan. Yang melakukan kesalahan itu berarti kalah. Yang melakukan yang sebagai korban itu biasanya menang karena dia mendapatkan kata yang positif, sedangkan yang ini mendapatkan hukuman. Tapi kalau dalam teori kontrol itu tidak ada. Jadi menang-menang. Yang ini kamu butuhkan apa setelah melakukan kesalahan? Yang satunya, kamu
konsekuensi atau yang kamu ingin lakukan apa untuk merubah kesalahanmu. Seperti itu. Di sini tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada beberapa dari motivasi eksternal dan ada motivasi internal yang diharapkan nantinya tumbuhnya motivasi internal. Jadi kita sadar bahwa kita menghargai diri kita sendiri, bertanggung jawab pada diri kita sendiri, bukan karena faktor dari luar, misalnya hukuman, peraturan, penghargaan dan sebagainya. Nah, kita akan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diharapkan kita mendidik atau menghasilkan siswa yang merdeka. Merdeka menurut Ki Dewantara ini adalah mereka bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain tentunya. Jadi semuanya berasal dari dirinya sendiri. Ini adalah buruknya penghargaan yang diterima oleh siswa. Jadi misalnya ternyata selama ini saya juga memberikan reward atau penghargaan kepada siswa, entah itu berupa barang dan sebagainya ya. Ternyata kalau dalam teori ini itu memberikan efek yang buruk pada siswa. Salah satunya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin mereka akan semangat, tapi jangka panjangnya mereka tidak akan semangat jika tidak ada reward tersebut. Kemudian penghargaan menghukum di sini tuh siswanya merasa kalau saya tidak mendapatkan nilai bagus misalnya, merasa dihukum karena tidak mendapatkan hadiah lagi seperti itu. Terutama apalagi menyebabkan kesenjangan yang ada di kelas. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah ya semakin terpuruk atau rasanya males ngomong ya aku kayak itu hadiah dan seperti itu. Itu buruknya penghargaan atau reward untuk siswa dalam bentuk seperti itu ya. Kecuali kalau memang setiap siswa itu kan unik. Jadi setiap siswa itu pasti berbeda dengan teman-temannya. Jadi setiap siswa itu memiliki keunikan sendiri. Misalnya kamu hebat karena kamu rajin membersihkan kelas, itu sudah termasuk reward atau keunikan yang dimiliki oleh siswa. Kamu rajin sekali tidurnya. Nah, coba Bapak Ibu di sini ada tindakan guru, kemudian hukuman atau ini hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira menurut jenengan itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Saya nggak pernah melakukan Bu. Kalau bisa jangan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke. Nanti kita lihat jawabannya ini benar apa salah. Kemudian murid diminta untuk push up. Kira-kira hukuman. Menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ya. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Oke, kita sesuaikan dengan jawabannya. Kira-kira bagaimana? Nah, kenapa yang pertama konsekuensi? Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Konsekuensi itu karena dia terlambat, kemudian konsekuensinya itu kan, kalau konsekuensi kan sudah disepakati 2 orang atau 2 arah. Tapi kalau hukuman kan tidak. Hukuman itu kita yang membuat peraturan, kita yang membuat hukuman. Siswa hanya tahu kalau kamu seperti ini akan hukumannya seperti ini. Tahunya setelah peraturan itu
Karena kalau sudah ada kesepakatan atau ada pemberitahuan sebelumnya, atau anak diminta untuk konsekuensinya apa, kamu nanti ingin seperti apa? Kalau sebelum itu sudah konsekuensi, bukan hukuman lagi. Nah, sekarang menuju ke restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi ini digunakan untuk menanyakan masalah dan memperbaiki masalah, bukan malah menyudutkan atau mempersalahkan yang bersalah seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi di sini ada beberapa, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi, anak berbuat salah, kesalahanmu apa? Kamu harus melakukan seperti ini, bukan seperti itu. Dan itu yang menentukan guru ya biasanya. Kamu harus seperti ini untuk memperbaiki kesalahanmu. Kalau restitusi itu bertanya kepada siswanya, kamu ingin seperti apa untuk memperbaiki masalahmu atau permasalahanmu. Nah, memperbaiki hubungan. Jadi yang bersalah dengan yang tidak, yang korban ini tadi semakin erat karena saling menghormati keputusan masing-masing. Kemudian tawaran, jadi ditawarkan. Kalau kamu seperti ini mau apa tidak? Bukan malah dipaksa, kamu harus seperti ini. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ditanya dalam dirinya sendiri, kamu ingin seperti apa? Jadi anak nanti menyampaikan keinginannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus kepada pembentukan karakter anaknya, bukan kepada tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian fokus pada solusinya dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada fitrahnya atau memulihkan nama baiknya siswa tersebut. Ini sudah pernah saya praktekkan. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini penting sebenarnya. Kalau keyakinan kelas ini sebelum pembelajaran atau sebelum awal tahun pembelajaran, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang sudah disepakati antara guru dan juga siswanya. Kenapa? Agar mereka itu melakukannya atau menaati itu dengan, oh ini yang sudah aku buat, oh ini yang sudah aku sepakati. Jadi bukan karena apa yang sudah dibuat oleh gurunya ya mereka harus patuh. Kalau seperti itu namanya aturan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kenapa jenengan harus menggunakan helm kalau mau berkendara? Pasti ada alasannya. Satunya biar tidak ditilang. Nah, kalau jawaban sesuai dengan keyakinan kelas itu adalah keselamatan, nilai-nilai kebijakan yang ada. Tapi kalau motivasi eksternal yang kita terima atau yang kita tidak ingin kita konsekuensi yang atau hukuman yang kita terima, maka jawabannya ya biar tidak ditilang polisi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Kenapa kita harus menggunakan masker? Kalau jawaban sesuai keyakinan apa Pak Tri? Kahanan itu artinya keadaan. Oke. Karena awalnya dulu pada saat COVID karena apa? Karena kesehatan kan, otomatis kita takut. Maksudnya kita takut sakit seperti itu. Tapi mencuci tangan dan menjaga, ya, yang awal itu adalah seharusnya kalau berdasarkan keyakinan kita alasannya karena kesehatan. Tapi kalau tidak ya karena mengikuti aturan atau karena takut didenda 150.000 kalau kita ketemu Satpol PP dan sebagainya itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, kalau ini waktu mengikuti pelatihan ya. Kalau saya kan pada saat sekolah seperti ini, mengapa saya biasanya datang telat atau tidak datang telat? Bukan karena si Agusnya. Kalau si Agusnya ya nggak apa-apa sih. Telat aja gitu ya. Menurutmu Pak, menurutmu sampai tahu telat
komunikasi eksternalnya. Nah, di sini peraturan kelas itu adalah bagian lingkup terkecil dari sebuah budaya positif. Jadi pengaruhnya tentang peraturan itu sangat kecil sekali terhadap berlakunya atau terjadinya budaya positif di sekolah. Jadi kalau lebih baik kita menggunakan keyakinan kelas, akhirnya membudayakan atau menghasilkan lingkungan yang positif, kemudian budaya positif itu tercipta di dalam suatu sekolah. Seperti itu. Ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan yang harusnya ada jika membuat keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai positif atau kata-kata positif yang ada. Di sini ada contohnya. Kalau yang sebelah ini adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu hampir mirip dengan peraturan. Tapi kalau ini adalah keyakinan kelas. Jadi misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Menyayangi itu adalah kata-kata bijak yang muncul. Kalau kita sering memberikan kata-kata yang positif kepada anak, itu akan tertanam daripada kita memberikan kata-kata yang negatif. Kemudian kami murid yang semangat. Nah, semangatnya ini juga sebagian dari kata-kata bijak. Kalau seperti ini kan datang tepat waktu mengucapkan salam, itu juga boleh. Tapi kan lebih ke pemaksaan atau penekanan. Dan sebaiknya mungkin tanggung jawab atau datang tepat waktu, tapi nantinya itu ada kata-kata tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, seperti itu. Kami murid yang peduli. Nah, ini peduli ini kan banyak versinya. Nanti jika siswa itu melakukan kesalahan, misalnya tidak peduli atau bully kancane ya, nanti ditanya, kamu keyakinan kelasmu tahu nggak atau ingat nggak apa keyakinan kelasmu? Kalau dia ingat, dia akan menjawab. Kami harus peduli. Nah, bullying termasuk peduli atau tidak? Nah, itu nanti rentetan pertanyaan dan selanjutnya agar siswa itu merasa, oh iya, saya seharusnya tidak seperti itu. Di sini juga ada contohnya keyakinan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas itu ada kata-kata positif atau nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, di sini ada contoh peraturan dan sebelahnya adalah keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah aturan. Karena di situ ada perintah. Tapi kalau tidak, itu berarti bertanggung jawab terhadap barang yang dimiliki dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Kalau seperti itu, berarti mereka diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap barang dan barang milik orang lain, seperti itu. Gunakan masker, lebih kepada menjaga kesehatan atau keselamatan dengan menggunakan masker. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi yang tadi. Sesuatu yang menyakitkan, hukuman itu kan menyakitkan. Entah itu verbal, entah itu fisik, kan pasti menyakitkan. Kalau fisik kan pasti yang sakit itu raga. Tapi kalau verbal kan yang sakit hati dan perasaan. Gak gitu. Biasanya Pak Kris itu gak punya itu, gak punya hati. Iya, kalau hukuman itu dipaksa atau karena paksaan, tapi kalau konsekuensi itu rangsangan atau stimulus. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, tapi konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kenapa buruk? Karena dia tidak diberi pilihan. Dia itu hanya harus melakukan apa yang sudah diputuskan. Kemudian hukuman biasanya marah, rasa bersalah dan sebagainya itu timbul pada anak, sehingga akan semakin membentuk anak itu semakin negatif. Tidak, karena dia merasa aku lebih disalahkan. Ya, seperti itu. Ini juga ada beberapa hukuman
kemudian ke konsekuensi, kemudian harusnya restitusi. Sebaiknya kita melakukan yang restitusi ini daripada yang hukuman, dan kalau konsekuensi masih netral atau masih bisa dilakukan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Pak Pres, butuh cinta dan kasih sayang? Merasa dicintai dan sayangnya pada. Kemudian penguasaan, bertahan hidup, survive. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Di sini ada contoh kasus, misalnya Bu Ambar, guru wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal secara paksa. Kalau kita melakukan restitusi, kita bertanya kepada Doni, kira-kira kalau jawabannya Doni ini karena lapar aku maksa minta, berarti yang dia butuhkan adalah bertahan hidup. Kebutuhan dia untuk bertahan hidup karena dia lapar. Tapi kalau jawaban Doni itu misalnya, aku senang kok, soalnya jahil temanku merasa terganggu, maka dia yang dibutuhkan itu adalah rasa senang, kesenangan. Ya, dan itu tergantung jawabannya anak memang. Terus kemudian kalau Doni ditanya, kamu kenapa kok melakukan itu? Kalau jawaban Doni adalah, aku pengen diperhatikan teman-temanku karena aku merasa sendiri, berarti dia membutuhkan kasih sayang. Iya. Kalau dia jawabannya, aku suka kok, aku suka melihat orang yang lemah, aku merasa kuat, berarti dia itu butuh penguasaan. Dia tuh butuh ingin menjadi yang berkuasa seperti itu. Kalau kebebasan, misalnya dia hanya dibekali mamanya itu cuma misalnya nasi, nugget, mie gitu ya. Kan itu monoton. Iya, dia merasa bosan, dia pengen yang beragam seperti punya teman-temannya. Dia membutuhkan kebebasan untuk merasakan semuanya, itu tidak monoton dengan satu menu. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Kita sering sepertinya sebagai seorang penghukum. Ya, patuhi aturan saya. Kamu harus seperti ini. Kamu pokoknya seperti ini. Pokoknya dan pokoknya. Itu biasanya kita kontrolnya sebagai seorang penghukum. Enggak ada, oke, bagus. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya nyender dan merasa bersalah yang lainnya itu, atau muridnya itu biar merasa bersalah. Padahal sindiran kita itu tidak berarti apa-apa aslinya loh ya. Anaknya ya cuma nyender aku tahu. Kalau anaknya nggak merasa, ya apa? Nggak ngefek. Iya, itu adalah. Nah, selanjutnya kita sebagai teman, ini agak jauh lebih baik ya, karena kita menangkal mereka bertanya kepada mereka, ayolah bantulah demi ibu, kamu harus berubah gitu. Satu ini yang lihat apanya? Oke, ya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, kita hanya menanyakan atau mengidentifikasi ke siswanya. Kamu ingat nggak peraturannya apa? Kamu tahu nggak keyakinannya apa? Hanya seperti itu. Jadi memantau saja tanpa memberikan tindakan dan sebagainya. Nah, seharusnya kita sebagai guru itu sebagai seorang manajer. Nah, ini adalah posisi terakhir, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, itu tadi
Jadi kita tidak memutuskan atau kita tidak memaksa murid untuk menyetujui apa yang kita lakukan atau apa yang kita perintahkan. Tapi kita bertanya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Seharusnya kita sebagai manajer, walaupun kadang itu kan lebih baik yang kebutuhan gitu, langsung gitu, kamu harusnya seperti ini gitu. Nah, ini masih posisi kontrol yang sebagai manajer. 5 posisi kontrolnya seperti ini. Dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Di sini juga ada bagaimana caranya kita berkata, kita sebagai penghukum itu seperti apa, kita kalau sebagai manajer itu seperti apa, kemudian hasilnya itu seperti apa. Kalau hasilnya seperti yang kemarin, ini memang saya skenario, sudah saya katakan, tapi ini memang saya skenario, tidak menanyakan atau tidak menghukum mereka, tetapi saya dudukkan, kemudian saya tanya. Yang kemarin itu kebetulan masalahnya itu salah satu temannya merusak keplek atau mencabut kepleknya sehingga kepleknya putus. Nah, yang membuat masalah itu saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Saya tidak terima karena saya sebagai ketua kelas tidak dihargai. Kemudian satunya, kamu kenapa melakukan itu kok mencabut ini? Ya karena saya marah, karena saya dimarahi, sama diingatkan lah sama ketua kelasnya kok tidak memakai keplek, kok tidak membawa keplek, karena kan sudah keyakinan kelasnya sudah ada harus membawa keplek. Nah, kemudian kalau secara restitusi bukan dihukum dua-duanya atau bagaimana, tapi ditanya, kamu kan keplekmu rusak, kamu seharusnya atau saya bertanya, yang kamu perlukan apa? Saya butuh kepleknya itu diperbaiki. Kemudian tanya yang seperti ini, kamu butuh apa untuk melakukan yang sudah diminta oleh yang ini tadi korbannya atau yang sudah kamu rusak kepleknya? Saya akan memperbaiki kepleknya itu. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari restitusi. Jadi kita menanyakan kepada siswanya, kebutuhanmu apa? Kamu butuh apa? Kalau sudah ditanya butuhnya masing-masing ini apa, sudah benar atau sudah klop, baru mereka sebaiknya kamu bagaimana kepada yang ini, meminta maaf dan sebagainya itu. Yang terakhir seperti itu. Jadi yang diharapkan kalau menyelesaikan masalah siswa itu kita menanyakan kebutuhannya, bukan kita yang menentukan kebutuhan siswa. Karena kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh siswa sebenarnya. Kita terbiasa sebagai pengontrol. Nah, ini seperti pernyataan seperti ini berarti dengan posisi kontrolnya seperti yang di sini. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita membuat siswa merasa bersalah. Berarti kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah belajar melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu selalu salah, kamu kenapa telat terus. Nah, itu penghukum. Kita sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Kalau ini sebagai teman, ayolah kamu jangan seperti itu lagi ya, demi bapak atau demi ibu guru. Seperti itu adalah kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan siswa tersebut. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Jadi misalnya kebutuhan dia itu kepingin dihargai atau kepingin mendapatkan rewardnya, bukan kalau sebenarnya ini bintang itu nggak boleh juga. Jadi seharusnya itu ya kata-kata positif juga. Jadi misalnya aku ingin dihargai karena aku sudah tadi itu sudah datang paling pagi loh Bu, berarti kan dia datang paling pagi. Ya, seperti itu.
Nah, ini adalah segitiga restitusi. Di sini ada segitiganya. Yang pertama itu adalah validasi tindakan. Jadi kalau ada masalah seperti tadi itu kita menanyakan dulu kepada siswanya. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan seperti itu. Jadi kita menanyakan kenapa kamu melakukan seperti itu di awal. Validasi tindakan siswanya. Kemudian yang kedua itu adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu atau kamu ingat gak keyakinan yang sudah kita buat di kelas itu seperti apa? Nah, untuk yang terakhir itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tidak apa-apa. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi kamu tidak boleh mengulanginya lagi ya. Itu yang bagian paling akhir. Seperti itu. Agar mereka itu kembali identitasnya itu kembali tidak merasa bersalah dan sebagainya. Dan di ujung dari presentasi saya ini adalah kata terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu SDN Kandangan 1. Mungkin ada yang perlu bertanya atau ditanyakan. Monggo. Monggo, ada yang perlu ditanyakan? Ya, Pak Tres. Enggak, terkait restitusi itu gambarnya kan ganti rugi. Restitusi itu kan istilah kasarnya kan ganti rugi. Ini kalau tadi diterapkan betul, ini seolah kalau menurut pandangan saya, ini konotasi saya seolah-olah mendewakan siswa. Karena di sini guru berfungsi sebagai manajer. Apalagi di situ ada peraturan dan konsekuensi dan restitusi. Kita dianjurkan untuk memilih restitusi, sementara kita sebagai pendidik ini juga mengacu ada peraturan yang ada dan tata tertib dari sekolah yang ada. Kemudian ini kalau misal di kelas saya ini ada permasalahan berantem lah, dipukul oleh temannya. Kalau kita mengacu pada sistem kontrol atau teori kontrol restitusi ini kan kita menanyakan apa yang kamu mau dari tindakan kita tidak. Ngomongin tangan kemana ini? Oh, bapak gak pernah gue ini. Sudah? Belum. Nah, sementara kalau di kelas saya terus terang ini, walaupun mungkin salah ya, karena kalau saya meyakini itu ada sebuah teori, pasti itu ada sebuah konsep. Praktek di lapangan seperti ini ternyata. Karena kami juga merasa ketika ada siswa itu salah, sedikit banyak itu kami juga mungkin menghukum, berperan sebagai pengadil di lapangan. Dengan mungkin agak menakutkan. Tujuannya juga untuk menakuti atau membabi buta enggak. Banyak untuk agar siswa itu tidak mengulang kesalahan yang sama. Shock terapi. Nah, bahkan tadi dikatakan ribut itu tidak diperlukan. Kalau di konsep perkuliahan perasaan ribut diperlukan. Jadi nggak usah diperlukan atur semua berarti. Itu sudah belum? Belum. Banyak soal ini. Makanya saya teori konsep restitusi, konsep kontrol ini penerapannya itu bagaimana? Soalnya sulit buat saya. Ya, sudah? Sudah. Nah. Kalau sudah, sebenarnya Pak Tres, segitiga restitusi atau posisi kontrol yang tadi kan ada banyak, memang ada 5 ya. Sebaiknya memang kita sebaiknya sebagai manajer. Tetapi 5 kontrol ini boleh dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kembali lagi sesuai dengan sikonnya. Misalnya di kelasnya Pak Tres tadi, sikonnya tidak dimungkinkan untuk kita melakukan restitusi hanya dengan ditanya kebutuhannya apa, kemudian sampai siswanya merasa bersalah sendiri dan saling memaafkan, seperti itu ya. Kalau sampai seperti itu tidak bisa, kita bisa menggunakan proses menghukum, tapi hukumannya bukan hukuman fisik atau verbal ya. Jadi yang konsekuensi itu tadi, makanya dibutuhkan keyakinan kelas, dibentuknya keyakinan kelas dari awal itu seperti itu. Nanti kita mengembalikan keyakinan kelas kalian kan ini, jadi kalian harus konsekuensi dengan
konsekuen dengan keyakinan kelas yang sudah ada. Jadi kalau keyakinan kelas tidak dibuat, ya kita tidak bisa melakukan segitiga restitusi itu tadi atau restitusi itu tadi, karena bisa ditanyakan lebih awal atau saat identifikasi masalah atau menstabilkan identitas itu tadi, kita tanya, kamu tahu nggak, kamu ingat nggak keyakinan Berarti apa? tertib dari sekolah itu tidak berlaku. Sebaiknya tidak ada peraturan sekolah. Ya kita kan lakukannya sesuai konsekuensi dan keyakinan Kelas, karena itu kan terjadinya di kelas, Pak. Baik. Ya, Berarti kita jauh-jauh hari sebelum pembelajaran itu kan harus sudah membuat konsekuensi. ya, makanya saya tadi bilang apa? Ya, saya tadi bilang apa? Sebelum pembelajaran, awal tahun pembelajaran kita membentuk keyakinan kelas. Itu yang akan kita pegang selama pembelajaran berlangsung selama 1 tahun. Tapi kalau adanya perubahan di tengah jalan, kita bisa merubah atau menanyakan kembali kepada siswanya. Keyakinan kelas apa yang ingin kalian buat? Kelas kalian ingin membuat, kelas ini akan dibentuk seperti apa atau kamu ingin menjadi kelas yang seperti apa? Seperti itu, Pak Tris. Keyakinan kelas Sama? sama dengan aturan kelas. Tidak sama, Bu. Yang membedakan itu adalah kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh jenengan dengan murid jenengan. Meskipun kelas 1 kan bisa ditanya, nanti jenengan yang menentukan atau ini baik apa tidak ya kalau dilakukan seperti ini. Kalau kalian seperti ini, kalau kondisinya seperti ini, bisa nggak ya dilakukan? Jadi kita bertanya kepada siswanya, kita menanyakan pendapat mereka, bukan kita yang memutuskan. Seperti itu begitu. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat karena berdasarkan keputusan kita dengan siswa. Seperti itu, ya Pak Tris? Ya Bu, terus. Yang saya tahu waktu mendengarkan, Oke. yang saya tangkap untuk lewat ucapan seperti anak dapat Oke. yang dapat 100 berapa anak terus angkat tangan, tepuk tangan Tuhan yang dapat 100, berarti juga tidak dapat enggak? Sebaiknya tidak dilakukan, Bu, karena itu juga akan down untuk yang lain. Kalau bisa, sekarang penilaian itu tidak bentuk angka, tapi deskripsi. Misalnya kita ini yang sering dilihat ya Bu ya. Jadi ada kayak stempelnya itu berupa reward kata-kata. Berarti itu bukan termasuk motivasi kepada siswa. Bukan. Kalau motivasi kepada siswa itu sebaiknya dilakukan pribadi ke siswanya. Dan itu masing-masing Bu. Kita nggak bisa kayak modelnya kamu pintar, ini enggak, gitu kan. Misalnya kan, kalau kita memberi reward kepada yang pintar saja, otomatis kan yang lain tidak pintar. Atau yang lain yang 100 saja, yang lain tidak 100 kan. Mungkin ada beberapa yang cuek, tapi ada beberapa yang merasa. Itu. Iya. Tapi misal tadi yang nilai tinggi sudah ditambahkan, Iya. terus diterima dengan ketimbangan. Yang nilai rendah pun juga bukan yang Nah. siapa yang tidak, yang berlakukan di bawah 50, yang berlakukan di bawah 50. Kalau bisa kata-katanya positif bukan yang di bawah 50. Kalau seperti ini tuh loh, kasihan anaknya. Misalnya kalau gini, yang tadi dapat nilai sempurna selamat ya, harus lebih semangat belajar lagi. Untuk yang tidak mendapatkan atau yang belum mendapatkan, selalu semangat, terus kemudian rajin belajar lagi dan sebagainya. Kalau jenengan bilangnya di bawah 50 ya Asli saya contoh asli. Kalau reward dengan bahasa non verbal bisa nggak? reward dengan bahasa non verbal maksudnya seperti apa Bu? Kalau non verbal itu aja gini, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada perbedaan antara yang mendapat reward dengan tidak mendapat reward. Termasuk kan ada perbedaan yang Nah, ini Pak Bu.
sama-sama positifnya kata-katanya. Seperti itu. Oke. Tidak boleh ada kata-kata negatif lah. Seharusnya ada kata bijak atau kata positif. Seperti itu. Ini juga saya merasa sulit kok kalau dilakukan karena ya sudah menjadi kebiasaan. Ya, makanya kenapa Pak Kres tadi tanya juga kita harus menggambar karena kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kita harus menggambar kepada anak memang kalau di kurikulum merdeka karena apa? Kurikulum merdeka ingin menghasilkan anak yang merdeka, anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamani. Jadi kita sebagai guru tidak boleh mengintervensi. Seharusnya seperti itu Pak. Menggambar kepada anak itu kan maksudnya kita harus mengetahui apa sih yang dibutuhkan. Ya, jadi bukan karena orang kita ini harus sedikodawo dengan anak, bukan. Tapi kita hanya sebagai pendamping dan membimbingnya, bukan mengintervensi atau kamu harus seperti itu. Kalau ada anak yang belum pintar, kita sudah maksimal ya sudah. Itu nanti sesuai kodratnya anak itu. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara seperti itu. Silakan ya Bapak Ibu, terima kasih. Apa? Sudah? Ya, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua di pandangan satu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.